Teman-teman, bertemu kembali dengan saya Martinus Bagus Wicaksono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang pembuatan gearbox. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya yang berisi tentang teori tentang gearbox. Pada pembuatan gearbox yang perlu kita tentukan pertama kali adalah rasio dari gearbox tersebut. Apakah kita akan membuat gearbox yang percepatan atau gearbox yang perlambatan. Nah, kalau kita lihat pada gambar, di situ ditunjukkan ada gearbox 2 tingkat, di mana di situ ada 4 roda gigi A, B, C, dan D, di mana inputnya ada di roda gigi A, kemudian output pada roda gigi D. Nah, di sini saya akan menyampaikan tutorial tentang pembuatan gearbox dengan rasio 2,1. Oke, untuk pembuatan gearbox dengan rasio 2,1, maka kita memiliki kombinasi gearbox sebagai berikut. Jadi roda giginya kombinasinya adalah sebagai berikut. Pada roda gigi A itu roda gigi dengan jumlah gigi 50, kemudian pada roda gigi B terdapat roda gigi dengan jumlah gigi 30, selanjutnya roda gigi C itu roda gigi dengan jumlah gigi 20, dan roda gigi D dengan jumlah gigi 70. Oke, kita akan buat satu persatu, kemudian kita assembly dan kita animasikan nanti seperti apa putaran dari roda gigi tersebut. Kita mulai. Yang pertama, kita seperti biasa open part. Kemudian untuk pembuatan roda gigi, kita bisa menggunakan design library yang ada di sini. Di sebelah kanan ini ada design library. Kita klik. Nah, kemudian di sana tampilan awalnya akan seperti ini. Kita pilih toolbox. Kemudian saya akan menggunakan DIN. Standar yang DIN. Double klik. Kemudian untuk pembuatan roda gigi, kita masuk ke power transmission. Selanjutnya masuk ke gears. Nah, di sini ada bermacam-macam gear, ada helical gear, internal spur gear, rack gear, spur gear, straight bevel gear, straight bevel pinion, straight meter gear. Yang akan kita gunakan adalah spur gear. Nah, untuk pembuatan spur gear, pada bagian spur gear ini atau pada icon spur gear ini kita klik kanan, kemudian create part. Nah, nanti di sini akan muncul. Oke, ini akan muncul parameter yang harus kita isikan. Pertama, parameter yang harus kita isikan adalah modul. Modul yang kita gunakan 2. Modulnya yang kita gunakan 2. Kemudian number of teeth yang akan kita buat itu gear A. Gear A tadi jumlah giginya adalah 50. Maka ini kita ganti menjadi 50. Nah, kemudian pressure angle biarkan begitu, jadi masih 20. Pressure angle-nya kita gunakan 20. Kemudian face width ini adalah tebal dari gear atau tebal dari roda gigi tersebut. Di sini 12, kita bisa ganti 15 atau tetap gunakan 12. Nah, kemudian hub style itu kita gunakan yang tipe A. Hub style-nya kita gunakan yang tipe A, karena tipe B itu nanti akan berbeda. Kalau kita gunakan tipe B, maka ada bagian menonjol di belakang. Kalau tipe C, maka di depan dan di belakang ada bagian yang menonjol. Kita gunakan yang tipe A saja, di mana tidak ada bagian yang menonjol. Biasanya bagian yang menonjol itu digunakan untuk pengunci.
Tapi itu nanti saja. Kita pakai yang tipe A. Nah, kemudian di sini untuk nominal shaft diameter itu bisa kita isi 25. Tidak ada standarnya ini untuk nominal shaft diameter. Selanjutnya, untuk keyway kita pakai yang rectangular one. Jadi ada satu pasak untuk pemindah daya dari poros ke roda gigi. Supaya kalau dipasangi poros, nanti roda giginya bisa ikut berputar pada saat porosnya berputar. Atau sebaliknya, pada saat roda gigi berputar, porosnya juga ikut berputar. Maka harus ada pasaknya di sini. Ini sudah standar, jadi ukurannya sudah ikut standar yang ada sesuai dengan standar DIN yang kita pilih. Nah, ini sudah selesai. Untuk pengisian parameter sudah selesai. Jadi tadi yang diganti adalah modul, kemudian number of feet, pressure angle biarkan begitu, kemudian face width itu bisa kita atur, hub style itu juga bisa kita atur, kita pilih yang type A. Kemudian nominal shaft diameter ini juga bisa diatur. Keyway itu juga kita atur, kita pilih rectangular one. Selanjutnya selesai untuk pengaturan roda gigi yang pertama. Oke, selanjutnya kita klik OK. Dan kita save roda gigi yang baru saja kita buat. Ini kita silang saja. Oke, muncul yang roda gigi yang baru saja kita buat. Kita save. Karena kalau tidak kita save, maka dia akan tersimpan di drive C. Di drive C, kemudian nanti akan mempersulit kita pada saat akan diassembly. Sebaiknya kita save dengan nama yang baru. Kita save as, kita siapkan tempat, misalkan di sini, saya akan membuat folder dengan nama gearbox. Nah, saya akan simpan semua roda gigi yang saya buat di sini. Tadi adalah roda gigi dengan Z50. Oke, di sini saya simpan dengan Z dengan nama Z50. Save. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk membuat roda gigi dengan Z30. Kita klik kanan spur gear karena jenisnya harus sama, maka kita gunakan spur gear. Nah, yang perlu diperhatikan dalam sebuah gearbox itu semua roda gigi harus memiliki modul yang sama. Kalau kita tadi menggunakan modul 2 pada roda gigi pertama, maka semua roda gigi harus menggunakan modul 2 supaya nanti mereka bisa berpasangan. Ini roda giginya modul 2. Di sini kita hanya cukup mengganti yang number of feet itu kita ganti 30. Ini kita ganti 30. Oke, kemudian face width-nya tetap. Nominal shaft diameternya ini kita ganti 20. Setelah itu keyway kita pilih yang square one. Selesai untuk roda gigi yang kedua. Kita OK. Kemudian kita save as. Bukan yang ini, yang tadi kita cari di window. Nah, ini kita save as di tempat yang sudah kita siapkan tadi. Kita beri nama sesuai dengan jumlah giginya, Z30. Nah, ini supaya tidak mengganggu, kita close saja. Kita sudah save, ini kita close, ini kita close. Selanjutnya kita buat yang Z20. Sama prosesnya, gearbox kita klik kanan, create part. Kemudian modul sama, number of feet kita ganti 20. Kemudian
phase width masih sama, hip style sama, nominal shaft diameter kita ganti 15. Oke, square one sama, kita klik OK. Kemudian kita save as dengan nama Z20. Oke, setelah kita save, kita close. Kemudian buat baru lagi, yang terakhir adalah roda gigi dengan jumlah gigi 70. Klik kanan pada spur gear, masukkan parameter, number of teeth kita ganti menjadi 70. Nah, kemudian nominal shaft diameter kita ganti menjadi lebih besar, 35 misalkan. Keyway-nya kita ganti rectangular 1. Oke, kemudian kita save as dengan nama Z20. Z70. Oke, semua roda gigi sudah siap. Yang akan kita buat menjadi gearbox sudah siap. Maka kita bisa merangkainya menjadi sebuah rangkaian roda gigi 2 tingkat dengan rasio yang sudah kita tentukan di awal tadi. Oke, kita buka dulu assembly. Kemudian setelah itu nanti kita bisa mengambil part yang pertama, yaitu gear A. Gear dengan jumlah gigi 50. Nah, kemudian kita tekan OK. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa benda yang pertama kali diambil pada proses assembly itu akan terletak secara fix. Nah, ini bisa kita lepas. Ini bisa kita lepas ikatannya sehingga dia nanti bisa floating. Caranya dengan pada bagian design tree ini kita klik kanan gear yang kita maksud, kemudian klik float yang ada di sini, maka gear ini akan berada dalam posisi bebas. Namun bukan itu yang kita inginkan, karena kita harus meletakkan gear ini di posisi tertentu sehingga dia bisa berputar namun tidak berpindah tempat pada saat kita gerakkan. Oke, pertama kita munculkan dulu temporary axis-nya, karena kita akan gunakan temporary axis tersebut untuk mengikat gear ini pada 2 plane, sehingga nanti dia akan berputar pada saat kita gerakkan. Kita mate, kemudian kita pilih center dari gear ini, axis 1, kita mate dengan top plane terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita OK, kemudian kita pilih lagi axis 1 dan kita mate dengan front plane. Oke, selanjutnya pada ikatan yang ketiga kita gunakan right plane. Namun di sini yang kita mate adalah permukaan depan dari gear. Kita pilih permukaan depan, kita mate dengan right plane. Nah, dia akan terikat di situ. Dalam kondisi ini, maka pada saat ini gear kita pilih dan kita gerakkan, gerakan yang terjadi adalah gerakan berputar. Dia tidak berpindah lagi. Oke, kita selesai dengan gear yang pertama, kemudian kita ambil gear yang kedua. Insert komponen, gear yang kedua adalah gear B dengan Z30. Kita letakkan di sana. Nah, kemudian untuk gear B ini tingginya harus kita posisikan dalam posisi yang sama, maka temporary axis atau center dari gear B ini harus kita mate juga dengan top plane. Oke. Kemudian selanjutnya permukaan depan ini
kita mate dengan right plane atau dengan permukaan dari gear yang pertama. Nah, dia akan rata seperti itu, namun bukan seperti ini yang kita inginkan. Dia kita keluarkan lagi supaya tidak overlap. Nah, kemudian supaya dia memiliki jarak yang pas atau gearnya ini bisa masuk dan saling terikat satu sama lain, maka kita mate center dari gear B dan center dari gear A, kita beri jarak. Jarak antar senternya sudah kita hitung di awal, bahwa distance between center A to B equal to 79.5. Maka di sini kita masukkan 79,5. Kita oke. Nah, dia akan masuk seperti itu. Nah, ini kita lihat dari depan. Kita setting supaya gigi-gigi ini saling terkait satu dengan yang lain tanpa ada yang overlap. Nah, ini kita posisikan supaya agak lurus. Ini kita paskan lagi. Kira-kira ini lurus. Nah, setelah lurus, kita posisikan supaya gap di atas dan gap bawah ini sama kira-kira. Tidak harus sama persis, tapi kira-kira aja sama. Oke, setelah kira-kira sama seperti ini, kemudian kita mate atau kita rakit atau kita assembly dua gear ini menggunakan mechanical match. Klik mechanical match, kemudian pilih gear. Nah, di sini yang kita pilih adalah ujung gigi dari gear yang A dan ujung gigi dari gear yang B. Kemudian supaya mereka bisa saling terkait dengan rasio tertentu atau saling terassembly dengan rasio tertentu, maka pada rasio ini kita masukkan. Kita bisa menggunakan diameter atau jumlah gigi. Yang paling mudah adalah jumlah gigi. Karena tadi yang saya pilih pertama adalah gear yang besar, maka di sini saya masukkan jumlah gigi dari gear yang besar, yaitu 50. Kemudian yang kedua, itu saya masukkan jumlah gigi dari gear yang lebih kecil, yaitu 30. Setelah itu kita tekan OK. Nah, untuk mengecek apakah proses mate-nya ini sudah benar atau belum, kita putar saja. Kita klik salah satu gigi, kita putar. Kalau dia bisa memutar gigi yang lain dalam arah yang benar, maka proses mate yang kita lakukan sudah benar. Kita lihat dari depan, kita lihat dari dekat, kemudian kita putar, apakah ada gigi yang overlap pada saat diputar. Ya, ternyata tidak, mereka berpasangan dengan benar. Berarti proses mate yang kita lakukan sudah benar. Oke, sekarang kita panggil atau kita masukkan gear yang berikutnya, yaitu gear C. Di mana gear C itu nanti akan satu poros dengan gear B. Kita ambil dulu gear C, insert komponen, gear C itu adalah gear dengan jumlah gigi 20. Nah, ini kita tempelkan permukaan yang depan dari gear B, kita mate dengan permukaan belakang dari gear C. Oke, kita menempel, kemudian kita beri relasi lingkaran ini dan lingkaran itu secara konsentrik atau kita mate dengan mate konsentrik. Nah, sekarang gear B sudah menempel dengan gear C dan mereka posisinya center. Hanya pada saat ini kalau gear C ini kita putar, dia akan berputar di tempat. Dia tidak berhubungan dengan gear B. Maka harus kita buat hubungannya supaya pada saat gear C ini kita putar, gear B pun ikut berputar dan akan memutar juga gear A yang terangkai dengan gear B. Nah, caranya gear C ini harus kita mate. Kita gunakan lubang pasak yang ada. Di sini bisa kita pilih bagian yang rata, kemudian kita pilih bagian yang rata pada gear B. Nah, dia akan terikat atau terrelasi seperti itu. Ini kalau kita lihat dari depan, kira-kira dia akan seperti itu.
Dia terrelasi secara paralel. Kalau misalkan nanti relasinya terbalik, ya tidak usah bingung, kita pilih aja yang flip mate alignment di sini. Misalkan terjadinya seperti itu pada saat proses mating, karena Anda salah memilih permukaan, tidak usah bingung. Klik aja pada flip mate alignment. Nah, dia akan kembali. Oke. Nah, pada saat ini kalau gear C ini kita putar, maka dia akan memutar gear B dan gear A yang terhubung dengan gear B akan juga ikut berputar. Selanjutnya kita ambil gear yang terakhir, yaitu gear D. Gear D adalah gear dengan Z70, di mana gear D ini akan terhubung dengan gear C. Nah, pertama kita posisikan dulu permukaannya harus sama antara gear D dan gear C. Kita klik permukaan, kemudian mate, pilih gear yang C, dia rata, tapi overlap kita keluarkan. Kemudian supaya ketinggian mereka sama, maka center dari gear D ini harus kita mate juga dengan top plane. Oke, kita oke. Kemudian kita geser keluar supaya tidak overlap. Nah, kemudian antara gear D dan gear C itu juga memiliki jarak, sehingga kita bisa mate center dari gear D dan center dari gear C, kemudian kita beri jarak. Nah, jaraknya kalau pada catatan tadi sesuai dengan perhitungan, itu distance between center C to D equal to 89.5, yang masukkan 89,5. Nah, kemudian kita cek dulu dari depan. Kita cek dari depan. Nah, di sini kita atur supaya masing-masing gigi ini saling terangkai tapi tidak ada yang overlap. Kita atur seperti tadi jaraknya supaya tidak overlap. Oke, kita kondisikan seperti ini. Nah, ini kira-kira saja sama dengan yang tadi. Kira-kira gap antar gigi ini sama. Nah, setelah dirasa sama, kita lakukan mechanical mate. Kita klik mate, kemudian pilih mechanical mate. Kita pilih yang gear. Sama, kita pilih permukaan gear. Ujung dari gigi gear C dan ujung dari gigi gear D. Setelah itu kita masukkan rasionya dengan memasukkan angka atau jumlah gigi dari gear C dan gear D. Gear C tadi jumlah giginya 20, gear D 70. Terus kita tekan OK. Nah, kemudian setelah itu kita cek, sebelumnya kita hilangkan dulu temporary axis-nya. Kita cek apakah mereka sudah terangkai dengan benar. Kita putar gear A. Oke, ternyata semua gear sudah berputar dengan benar. Gear A akan memutar gear B, kemudian gear B yang satu poros dengan gear C akan menyebabkan gear C juga ikut berputar, dan gear C akan memutar gear D. Oke. Kalau terjadi seperti itu berarti proses mating sudah selesai. Sekarang tinggal kita masuk ke animasi. Nah, sebelum kita animasi, kita save terlebih dahulu. Save, rebuild, kemudian beri nama assembly1, oke. Setelah itu kita masuk ke motion study 1. Nah, di sini nanti kita bisa memasukkan sumber gerakan berputar, dalam hal ini motor, pada poros di gear A dengan RPM tertentu, dan nantinya akan memutar gear A yang dengan sendirinya akan memutar gear-gear yang lain yang terangkai dengan gear A. Oke, kita mulai. Kita pilih motor yang ada di sini. Klik di sini, motor.
Kemudian setelah itu di sini ada motor type, itu kita pilih yang rotary motor, bukan yang linear motor karena ini berbeda. Ini nanti kalau kita menggunakan silinder pneumatik. Kemudian komponen or direction yang di sini kita pilih lubang, dinding lubang dari gear A. Nah, sekarang sesuai dengan anak panah yang ditunjukkan, maka motor akan memutar gear A dalam arah clockwise atau searah jarum jam dengan RPM 100. Tentunya ini RPM yang sangat tinggi untuk animasi. Kita ganti saja RPM-nya 5. Setelah itu, kalau kita ingin membalik putaran, maka yang kita pilih adalah di sini. Reverse direction. Ini kita klik, maka putarannya akan kebalikannya. Saya akan menggunakan putaran searah jarum jam, maka ini saya balik lagi. Oke. Nah, kemudian kita oke. Nah, maka dia akan setting waktu untuk berputarnya itu sekitar 5 detik. Sekitar 5 detik. Saya akan mengganti menjadi 6 detik. Maka ini saya geser ke 6 detik. Permatanya kita geser ke 6 detik. Ya, oke. Kemudian ini kalau kita play, maka akan terlihat gearnya nanti akan berputar. Pada awal dia akan proses calculating terlebih dahulu. Setelah itu nanti dia akan memutar gear. Oke, nah dia akan berputar. Kalau nanti pada saat proses berputar ini ternyata sistem yang teman-teman buat itu tidak sama dengan punya saya, maka yang perlu dilakukan adalah setting frame per second. Pada kondisi default, frame per secondnya akan terisi 8. Nah, pada saat itu, maka kadang-kadang putaran dari roda gigi ini menjadi tidak sesuai. Tidak sesuai, tapi tidak usah bingung. Tinggal kita atur saja. Masuk ke sini, motion study properties. Kemudian pada frame per second di sini kita ganti 30 misalkan. 30. Settingan awalnya itu defaultnya dia berisi 8. Pada saat 8 frame per second, maka nanti hasilnya ada gear yang berputar terbalik. Di sini kita sesuaikan, kita ganti 30. Bisa kita masukkan angka, bisa kita geser ini potensionya ini. Setelah kita setting menjadi 30, jangan lupa kita calculate kembali. Caranya dengan tekan yang ada di sini. Di sini ada icon calculate the motion study. Kita klik, dia akan menghitung kembali atau merender ulang kondisi yang ada. Nah, kemudian kita play. Kita play di sini, kita tekan tombol play-nya, dia akan berputar dengan lebih halus. Kalau Anda merasa putarannya kurang, misalkan Anda pengennya satu putaran gitu ya, tadi kan baru sekitar setengah lebih sedikit ya, ini kita geser aja ke 10 misalkan. Kemudian calculate lagi. Oke, kita coba putar lagi, kita play lagi. Kalau masih kurang, ya tambah lagi. Masih kurang ya, coba kita pakai di 12 detik misalkan, supaya terjadi satu putaran penuh. Kira segitu. Kita play, maka nanti satu kali proses pemutaran ini, gear A akan berputar satu putaran. Nah, ini bisa kita atur juga playback modenya. Kalau normal itu dia sekali jalan. Tapi kalau kita gunakan loop, maka dia akan berputar terus-menerus pada saat kita play. Setelah sampai 12 detik, dia mulai dari 0 lagi, dan seterusnya. Nah, kalau pilihan yang ketiga, yang reciprocate, itu dia akan berputar maju dan mundur. Nah, setelah sampai 12, dia akan berputar balik.
Oke, nah selanjutnya adalah kita save this animation. Kita buat movie dari animasi ini. Oke, kita bisa masuk ke save animation di sini. Nah, di sini kita bisa memilih layar atau screen yang akan kita gunakan. Saya biasanya menggunakan yang 16:9. Nah, di sini udah masuk semuanya. Kemudian jangan lupa di sini frame per second-nya disamakan. Kalau tadi kita setting 30, maka di sini masukkan 30 juga. Supaya yang terjadi adalah sama antara animasi dan juga hasil render dalam bentuk movie. Oke, setelah kita rasa settingannya cukup, kita save. Nah, kemudian di sini kita oke saja. Nah, sekarang tinggal kita tunggu proses rendernya. Ini agak lama, tergantung dari frame per second yang Anda pilih, serta prosesor dan juga RAM yang ada pada komputer Anda. Oke, prosesnya sudah hampir selesai. Nah, nanti setelah selesai bisa kita lihat movie-nya. Kemudian kita buka movie-nya. Oke, dia di sini kita coba play. Nah, ini adalah hasil render dari animasi yang sudah kita buat tadi. Gearbox 2 tingkat dengan rasio yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komen atau di WA group yang sudah ada. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Tetap semangat dan sehat selalu.